Keberhasilan Isu dalam memecahkan kasus membuat namanya kembali menjadi perbincangan hangat, dan itu juga membantu citra ayahnya dalam pemilihan wali kota nantinya. Sehingga kini bersaing ketat dengan kandidat lain yaitu Wang Zhongtai. Pada akhirnya Wang Zhongtai menyuruh jurnalis kotor yaitu reporter Gi untuk menulis artikel tentang Isu sebagai anak haram dan kematian ibunya. Artikel akan diterbitkan 3 hari sebelum pemilihan demi menjatuhkan ayahnya yaitu Pak Myong dalam pemilihan nantinya. Kasus baru kembali dilaporkan telah ditemukan mayat seorang lansia yang tinggal sendirian di rumah. Namun anehnya tidak ada tanda-tanda perampokan atau sejenisnya. Semua uang dan perhiasan masih berada di tempatnya, seolah kejadian ini hanyalah kecelakaan. Tapi tiba-tiba cucu dari lansia tersebut kembali datang untuk meminta bantuan. Kebetulan saat itu hanya ada Isu. Menurut kesaksiannya sang kakek tidak pernah memakan teteo sejenis makanan Korea yang mempunyai tekstur keras. Selain itu mereka kehilangan cap naga, yang mana itu adalah cap kekaisaran asli. Sehingga Isu menganggap kasus ini adalah pembunuhan, namun Gang Yun dan Junjun justru menertawakannya. Setelah mengetahui yang hilang adalah cap naga. Junjun yang tidak menyukai Isu masih menganggap kasus ini bukanlah perampokan. Alhasil mereka saling bertaruh jika memang kasus perampokan sekaligus pembunuhan maka Isu akan memukulnya. Tapi jika tidak maka Junjun akan memukulnya. Akhirnya Isu mencoba mencari tahu tentang cap naga ke seseorang yang ahli dalam barang-barang antik. Kemungkinan cap naga itu memang asli. Sekitar 412 buah cap naga telah diproduksi di masa dinasti Joseon, tapi 73 di antaranya telah hilang. Jika memang benar-benar asli maka ini adalah cap kekaisaran Korea yang diadopsi oleh Gojo. Sementara itu tim forensik menemukan hal aneh dari kematian lansia tersebut. Sebelumnya telah ada 2 lansia lainnya yang meninggal dengan cara serupa, yaitu tersedak teteo. Makanan yang ditemukan di tenggorokan juga tidak seperti bekas gigitan, melainkan seperti potongan. Kebetulan 2 kasus sebelumnya ditangani oleh tim 2. Akhirnya Gang Jun berusaha membujuk ketua tim 2 agar bisa melihat file kasus sebelumnya. Namun permintaan tersebut ditolak sebab kasus itu sudah ditutup sebagai kecelakaan. Meski begitu Gang Yun tetap akan menyelidikinya. Jika memang ada keterkaitan maka ini adalah kasus pembunuhan berantai. Gang Yun dan Isu mulai mendatangi rumah lansia yang menjadi korban sebelumnya. Dari kedua lansia tersebut sama-sama kehilangan perhiasan maupun uang dengan jumlah besar. Tapi satu kesamaan dari semua lansia tersebut adalah anggota dari gereja Yongseong. Setelah diselidiki mendalam salah satu pegawai gereja tak sengaja kehilangan buku akuntan anggota gereja. Karena saking takutnya ia membuat buku baru tanpa memberitahu siapapun, mungkin dari buku tersebutlah pelaku memilih korban yang mempunyai banyak harta simpanan. Di sisi lain Junjun dan dokter forensik menemukan bekas jarum suntik di tahi lalat korban. Hal tersebut membuat Junjun kecewa sebab akan mendapat pukulan dari Isu. Tapi di balik itu tampaknya Junjun dan dokter forensik mulai sama-sama tertarik. Dari hasil CCTV pelaku mendatangi korban dengan modus sebagai sukarelawan untuk melakukan pemotretan pemakaman. Saat itu digunakan sebagai kesempatan melihat barang-barang incaran. Setelah beberapa hari kemudian mereka kembali datang dengan hasil foto. Lalu memberikan minuman dan menyuntikkan sesuatu yang menjadi penyebab kematian, serta memanipulasi seakan kematiannya karena tersedak makanan. Dengan begitu mereka bisa mengambil barang-barang incaran lalu pergi tanpa jejak. Gang Yun yang masih membongkar kasus tersebut membuat ketua tim 2 marah. Keributan itu pun diketahui Changgun pada akhirnya Gang Yun diminta menangani kasus tersebut. Karena sudah mengkhianati seniornya yaitu Paan maka Gang Yun harus menangkap pelakunya. Dalam kasus ini mereka tidak mempunyai petunjuk sidik jari atau apapun. Isu merasa seharusnya mencari stempel kekaisaran demi bisa menemukan mereka. Jika dalam beberapa hari tidak muncul maka akan mencarinya. Isu mulai mendatangi suatu tempat yang bisa menemukan apapun asal bayarannya sesuai, untuk mencarikan stempel kekaisaran dengan alasan sebagai hadiah untuk ayahnya agar bisa terpilih menjadi wali kota. Setelah berhari-hari tidak ada petunjuk apapun Isu akhirnya mendapat kabar kalau stempel kekaisaran berhasil ditemukan, di tempat lelang rahasia pada pukul 2 pagi dengan harga 1 miliar won. Gang Yun merasa ini terlalu malam untuk menarik uang sebanyak itu,
pihak bank tidak akan mau melakukannya. Namun itu tidak berlaku untuk Isu. Isu konsultan seketika datang ke bank dan mengambil uang yang dimau, bahkan presidir bank sendiri yang mengambilkannya. Di dalam tas tersebut telah dipasangkan alat pelacak. Setelah itu mereka mendatangi sebuah klub yang menjadi tempat lelang rahasia. Karena terlalu serius Isu mengajarinya menari agar penyamaran tidak terlalu ketara. Setelah itu pintu terbuka mereka masuk untuk melakukan transaksi. Uniknya Junjun harus berpura-pura menjadi bawahan Isu yang membawakan uang. Tentu itu dijadikan kesempatan untuk memerintahkan seenaknya. Saat alat pelacak mulai bergerak mereka segera menahannya. Tapi sayangnya pelaku telah membuang pelacak tersebut. Rupanya pelaku menyadari adanya pelacak saat memindahkan uang. Lalu pelacak itu dibuang ke salah satu pick-up. Pengelola lelang itu mengaku jika transaksi selalu dilakukan secara anonim. Permintaan orang kaya akan disampaikan dalam situs gelap. Yang artinya transaksi dalam lelang itu dilakukan tanpa mengetahui penjual maupun pembeli. Untuk menemukan mereka Isu mempunyai ide dengan memasang jebakan. Namun mereka harus mempunyai orang tua tangguh sebagai umpan. Gangyun terpikir menjadikan ayahnya sebagai umpan. Sebab beliau adalah orang tangguh bahkan pernah menjadi legenda dalam dunia detektif. Tapi sayangnya sang ayah menolak sebab merasa dirinya bukan lagi seorang polisi. Sementara itu Isu kembali mendatangi pengelola lelang gelap untuk meminta bantuan membuka situs gelap demi mengirim permintaan mencarikan barang kepada para pelaku. Dengan bayaran 2 miliar won umpan itu pun langsung disambar. Tapi karena ayah Gangyun tidak mau menjadi umpan, Isu dan Gangyun membicarakan misi mereka gagal secara lantang. Hal tersebut membuat Pak Li berubah pikiran dan mau menjadi umpan. Untuk menjadikan Pak Li sebagai lansia yang hidup seorang diri, Isu membuatkan hadiah berlibur untuk Bumisu melalui perusahaan asuransi jiwa milik grup Hansu. Tentu saja itu membuat Bumisu sangat senang sebab berlibur adalah impiannya sejak kecil. Misi penangkapan akhirnya dimulai berbagai persiapan dilakukan, mulai dari memasang CCTV dan menyiapkan tempat pengintaian di rumah Isu, saat semua kebagian senjata Isu hanya diperbolehkan membawa borgol. Setelah melakukan pengintaian beberapa hari, pelaku akhirnya muncul dengan menggunakan modus sama, sebagai relawan pemotret pemakaman gratis. Melihat adanya barang yang diincar mereka langsung menawari makanan dan minuman. Setelah pingsan akibat minuman mereka berniat menyuntikkan racun. Saat itulah Gangyun tiba namun posisi saat itu Pak Li telah menjadi sandra. Secara tidak terduga Isu muncul dari pintu belakang sehingga Pak Li bisa melepaskan diri. Dengan begitu para pelaku berhasil ditangkap. Sebelumnya Pak Li tidak pingsan karena sempat memuntahkan minuman yang diberi. Orang berpengalaman dan punya jam terbang memang berbeda. Kini ketua tim 2 yaitu Pak An akan mendapat hukuman setelah dianggap lalai dalam memecahkan kasus. Pada akhirnya Gangyun mempersilakan Pak An untuk mengumumkan kasus tersebut di depan media dengan mengaku telah menangkapnya secara bersama-sama. Sebagai gantinya harus membantu Gangyun ketika membutuhkan bantuan. Sementara itu Isu juga mulai diterima dalam tim 1, meskipun Junjun masih membencinya. Sesampainya di rumah sang ayah telah menunggu. Entah mengapa Pak Myong menyuruh Isu pindah dari sana, seolah ada kenangan buruk yang disembunyikan. Namun Isu menolak selama ini banyak yang berbisik tentang dirinya sebagai anak haram. Dan itu membuat hubungan mereka sangat rumit, meski begitu sang ayah tetap menyayangi Isu meski terkadang sikapnya sangat keras. Rasa bangga itu kembali muncul ketika Isu mendonasikan stempel kerajaan ke Museum Nasional, sebagai properti budaya yang telah hilang.